Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak semua rezeki datang dari kerja keras. Sebagian datang dari perjanjian gelap yang tak pernah dicatat manusia, tapi selalu diingat oleh sesuatu yang haus darah. Di sebuah kampung sederhana, ada seorang juragan tahu bernama Pak Dargo. Usahanya pernah berjaya, lalu jatuh, lalu bangkit kembali dengan cara yang tak pernah ia ceritakan pada siapapun. Sejak itu, bau tahu di pabriknya tak hanya beraroma kedelai, tapi juga anyir, menusuk, dan menempel di ingatan. Warga tak tahu, setiap malam Jumat ada sesuatu yang diberi makan. Bukan nasi, bukan sesajen, melainkan darah. Dan ketika darah pemiliknya tak lagi cukup, makhluk itu mulai menagih dengan caranya sendiri. Inilah kisah tentang pesugihan lintah hitam, tentang rezeki yang mengalir bersama nyawa, dan warisan terkutuk yang tak pernah benar-benar mati. Selamat mendengarkan, jika Anda berani. Asap tipis selalu menjadi tanda dimulainya hari di rumah produksi tahu milik Pak Dargo. Setiap subuh, saat kampung masih terlelap, tungku-tungku sudah menyala, air mendidih, dan aroma kedelai rebus menyebar ke gangga yang sempit. Dulu, bau itu membawa rezeki. Orang-orang menyebutnya bau keberuntungan. Tapi belakangan, asap yang sama terasa berat, menyesakkan dada, seolah menyimpan sesuatu yang tak terlihat. Pak Dargo berdiri di ambang pintu, memandangi para pekerja yang bergerak tanpa banyak. Wajah mereka pucat oleh lelah, mata redup seperti orang-orang yang kehilangan semangat. Ia sendiri tak jauh berbeda. Tubuhnya yang dulu tegap, kini mulai membungkuk. Napasnya pendek-pendek, dan setiap kali batuk, ada rasa dingin menjalar dari tenggorokan ke dada. Dulu, nama Pak Dargo adalah jaminan. Tahu produksinya ludes sebelum matahari tinggi. Pedigang Dory, pasar kecamatan berebut, bahkan ada yang memesan jauh-jauh hari. Rumahnya besar, istrinya tak pernah kekurangan, dan anak-anaknya bersekolah tanpa cemas. Tapi semua itu seperti mimpi lama yang memudar, ditelan waktu dan kesialan yang datang beruntun. Awalnya hanya mesin penggiling yang rusak, lalu kedelai tersendat. Setelah itu, harga naik, pembeli berkurang. Hutang kecil berubah jadi tumpukan angka yang tak lagi bisa diingat satu persatu. Setiap malam, Pak Dargo duduk sendiri di ruang tengah, menatap dinding, menghitung sesuatu yang tak pernah cukup. Ada malam-malam ketika ia terbangun dengan tubuh basah oleh keringat dingin. Dalam mimpinya, ia berdiri di tepi air hitam pekat, tanpa pantulan apapun. Dari dalam kegelapan itu, ada sesuatu yang bergerak perlahan, merayap, mendekat ke kakinya. Ia selalu terbangun sebelum tahu apa benda itu, tapi rasa dinginnya tertinggal, menempel di tulang. Istrinya mulai memperhatikan perubahan itu. Pak Dargo lebih sering diam, mudah marah, dan jarang makan. Kadang ia hanya memandangi piring, lalu mendorongnya pergi. Anak-anaknya pun menjauh, takut pada tatapan ayah mereka yang sering kosong, seolah sedang mendengarkan sesuatu yang tak bisa didengar orang lain. Suatu sore, ketika para pekerja pulang lebih awal karena pesanan sepi, Pak Dargo berjalan ke ruang belakang pabrik. Di sanalah beg-beg besar untuk merendam kedelai disusun berderet. Tempat itu biasanya ramai oleh suara air dan ember. Tapi sore, itu sunyi. Terlalu sunyi. Bahkan suara serangga pun seolah enggan mendekat. Ia berdiri lama di depan salah satu bak, menatap permukaan air yang tenang. Entah mengapa, ada perasaan tidak nyaman, seperti sedang diawasi. Saat itulah ia mendengar sesuatu, bukan suara jelas, lebih seperti bisikan yang menyusup ke dalam kepala. Lembut, perlahan, tapi penuh janji. Pak Dargo menggeleng, mencoba menepisnya. Ia menyalahkan kelelahan dan pikiran kacau. Namun itu datang lagi. Kali ini disertai sensasi aneh di pergelangan kakinya, seperti disentuh sesuatu yang dingin dan licin. Ia mundur satu langkah, napasnya tertahan. Malam itu, hujan turun deras. Pak Dargo duduk sendirian di pabrik yang gelap, hanya ditemani lampu kecil di sudut ruangan. Hutang harus dibayar esok. Telepon dari penagih masih terngiang di telinganya. Ia merasa terjepit, tak punya jalan keluar. Dalam keputusasaan itulah, bisikan itu kembali, lebih jelas dari sebelumnya, seolah berasal dari air di beg-beg tua itu. Sejak malam itu, Pak Dargo merasa pabrik tahu tak lagi sama. Bukan karena bangunannya berubah atau peralatannya rusak, melainkan karena ada sesuatu yang menetap di udara, sesuatu yang tak terlihat, namun terasa. Setiap langkahnya di lantai semen yang lembab selalu diiringi perasaan, seperti ada mata yang mengikutinya
dari balik sudut gelap. Pagi-pagi sekali, sebelum para pekerja datang, Pak Dargo sudah berada di ruang belakang. Tangannya gemetar saat menuang kedelai ke dalam bak perendaman. Air di dalamnya tampak lebih keruh dari biasanya. Kehitaman seolah menyerap cahaya lampu. Neon yang menggantung redup di atas kepala. Ia sempat berpikir untuk mengurasnya, tapi entah mengapa niat itu menguap begitu saja. Saat ia berjongkok, bisikan itu datang lagi. Kali ini bukan hanya suara. Ada rasa dingin yang menjalar dari telapak kaki, merambat ke betis, membuatnya terhenyak. Ia berdiri cepat, menoleh ke sekeliling. Ruangan kosong, tidak ada siapa-siapa. Namun air di bak bergelombang pelan, padahal tidak ada yang menyentuhnya. Cuma capek, gumamnya, mencoba menenangkan diri. Namun sepanjang hari, kepalanya terasa berat. Pekerja bertanya. Ia menjawab singkat. Istrinya mengirim pesan, tak dibalas. Fokusnya seolah terpecah. Separuh berada di dunia nyata, separuh lagi tertarik ke sesuatu yang terus memanggil dari dalam diam. Malamnya, setelah semua orang pulang, Pak Dargo kembali ke pabrik. Hujan turun rintik-rintik. Atap seng memantulkan suara yang monoton. Lampu dimatikan, kecuali satu di ruang belakang. Ia tidak tahu mengapa kakinya melangkah ke sana. Tubuhnya bergerak seolah sudah hafal jalan, seperti pernah melakukannya berkali-kali dalam mimpi. Ia berdiri di depan bak perendaman yang sama. Airnya kini benar-benar hitam, pekat, nyaris seperti minyak. Bau anyir samar tercium, menusuk hidung, membuat perutnya mual. Lalu, dari dalam air, terdengar suara itu bukan lagi bisikan, melainkan gumaman rendah, seolah sesuatu sedang berbicara dengan mulut yang terendam. Pak Dargo mundur, punggungnya menabrak dinding, napasnya memburu. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa berat, seolah tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Dari permukaan air, muncul riak melingkar, diikuti bayangan memanjang yang bergerak perlahan. Tenang, suara itu terdengar di dalam kepalanya, bukan di telinga. Aku bisa menolongmu. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Hatinya berteriak untuk pergi, namun pikirannya yang dipenuhi hutang dan ketakutan justru terdiam. Bayangan di air bergerak mendekat ke tepi bak, menempel di sisi dalam, seperti sesuatu yang sedang merayap naik, namun tak pernah benar-benar muncul. Apa yang kau inginkan? Suara Pak Dargo keluar parau, nyaris tak terdengar. Jawabannya datang perlahan, penuh kesabaran yang mengerikan. Bukan perintah, bukan ancaman, hanya janji-janji manis yang disusupkan ke dalam pikirannya. Pembeli kembali ramai, uang mengalir tanpa henti, rasa hormat yang kembali ia rasakan di mata orang-orang. Semua yang hilang bisa kembali, bahkan lebih. Tapi setiap janji diiringi sensasi aneh di kulitnya, seperti ada sesuatu yang menempel dan menghisap, sangat pelan, hampir lembut. Pak Dargo merasakan tubuhnya melemah, lututnya bergetar. Ia bak untuk menopang diri. Dan saat itulah ia melihatnya jejak hitam memanjang di lengan bagian bawahnya, seperti bekas lintah yang baru dilepaskan. Ia menarik tangannya dengan panik. Jejak itu memudar perlahan, tapi rasa dinginnya tetap tinggal. Lampu tiba-tiba berkedip, lalu mati. Dalam kegelapan, suara air bergerak semakin jelas. Ada bunyi lembut, basah, seperti sesuatu yang menggesek. Dinding back, Pak Dargo menutup mata, berdoa terbata-bata, menyebut nama Tuhan yang lama ia abaikan. Tapi doa itu terasa kosong, menggantung di udara tanpa arah. Ketika lampu menyala kembali, air di bak tampak tenang. Tidak ada bayangan, tidak ada riak, seolah semua yang barusan terjadi hanyalah khayalan. Namun tubuh Pak Dargo terasa lebih lemah dari sebelumnya, dan di dalam dadanya sesuatu telah berubah. Ia pulang dengan langkah gontai. Malam itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia tertidur tanpa mimpi. Tapi, di balik ketenangan itu, ada kesepakatan tak terucap yang mulai terbentuk. Kesepakatan yang akan menuntut harga jauh lebih mahal daripada yang ia bayangkan. Dan jauh di dalam bak perendaman kedelai, sesuatu bergerak perlahan, menunggu saatnya untuk diberi makan. Janji tentang uang, tentang tahu yang kembali laris, tentang kejayaan yang bisa diraih lagi. Tidak gratis. Tentu saja, tak ada yang pernah gratis. Tapi dalam kondisi seperti itu, kata harga terdengar lebih ringan daripada kata kehancuran. Pak Dargo memejamkan mata. Di dalam dadanya, rasa takut bercampur dengan harapan yang memalukan. Ia tahu, jauh di lubuk hati,
bahwa ia sedang berdiri di ambang sesuatu yang tak seharusnya disentuh. Namun ketika ia membuka mata dan menatap air hitam yang tampak lebih gelap dari biasanya, satu hal menjadi jelas. Ia sudah terlalu jauh untuk berpaling dengan mudah. Asap tahu terus mengepul ke langit malam, membawa serta doa-doa yang tak lagi murni. Dan tanpa disadari Pak Dargo, kejatuhannya baru saja dimulai. 2 hari setelah kejadian di pabrik, Pak Dargo jatuh sakit. Bukan sakit yang bisa dijelaskan dengan mudah. Tubuhnya lemas, seolah darahnya terus berkurang sedikit demi sedikit. Kepalanya sering berdenyut, dan di telinga kirinya terdengar suara seperti air menetes tanpa henti. Dokter puskesmas tak menemukan apapun yang aneh. Mungkin kelelahan, kata mereka. Tapi Pak Dargo tahu, ini bukan sekadar capek. Pada malam ketiga, mimpi itu kembali. Ia berdiri di ruangan sempit dengan dinding basah. Di hadapannya ada tempayan tanah liat besar. Dari dalamnya, sesuatu bergerak, menempel, mengisap. Ia terbangun dengan teriakan tertahan. Dadanya naik turun, dan rasa dingin merambat dari perut ke dada. Saat menyalakan lampu, ia melihat pergelangan kakinya ada bercak kehitaman samar, seperti bekas gigitan yang hampir sembuh. Pagi itu, tanpa pamit pada siapapun, Pak Dargo pergi. Ia menyusuri jalan kecil di pinggir desa, menuju arah yang jarang dilewati orang. Seorang pedagang tua di pasar pernah berbisik padanya tentang seseorang yang mengerti perkara air hitam. Nama itu terngiang-ngiang kini, seolah ditarik dari dasar ingatan. Seorang dukun yang tinggal dekat sumur tua di batas kebun bambu. Rumah dukun itu kecil, berdinding papan yang menghitam oleh usia. Di halaman belakangnya berdiri sebuah sumur dengan bibir batu yang retak-retak. Air di dalamnya tidak memantulkan cahaya. Pak Dargo berdiri kaku di depan pagar bambu, ragu. Namun sebelum ia mengetuk, pintu terbuka sendiri. Dukun itu sudah tua, kulitnya keriput, matanya cekung namun tajam. Ia menatap Pak Dargo lama, terlalu lama, seolah membaca sesuatu yang menempel di tubuhnya. "Kau membawa tamu," katanya pelan, tanpa salam. Pak Dargo menelan ludah. Di dalam rumah, bau tanah basah bercampur kemenyan. Ia duduk di lantai, berhadapan dengan dukun itu. Tanpa banyak tanya, sang dukun mengambil mangkuk kecil berisi air sumur dan meneteskan sesuatu ke dalamnya. Air itu bergolak pelan, lalu tenang kembali. "Lintah hitam," ucap dukun itu akhirnya. "Bukan yang hidup di sawah. Ini yang hidup di janji Pak." Dargo gemitar. Kata-kata itu seperti kunci yang membuka pintu ketakutan. Ia menceritakan semuanya pabrik. Tahu, bisikan, air yang menghitam, bekas di kulitnya. Dukun itu mengangguk perlahan, seolah mendengar cerita yang sudah sering ia dengar. "Makhluk itu tak datang tanpa diundang," kata sang dukun. "Keputusasaan adalah undangan paling kuat. Sekali kau mendengar suaranya, ia akan terus memanggil." "Bagaimana cara menghentikannya?" tanya Pak Dargo. Suaranya pecah. Dukun itu tersenyum tipis, senyum yang tidak membawa ketenangan. Menghentikan berarti memutus, dan memutus selalu butuh keberanian. Tapi ada jalan lain. Memang kata itu menggantung di udara, memelihara. Pak Dargo teringat janji-janji yang ia dengar, rezeki yang kembali mengalir. Dukun itu melanjutkan, suaranya datar, seolah membacakan aturan lama. "Lintah hitam perlu wadah, tempayan tanah disimpan di tempat basah dan sunyi. Ia minum darah. Awalnya darahmu sendiri, sedikit, rutin, sebagai tanda ikatan." "Dongket, aku berhenti?" tanya Pak Dargo lirih. "Kalau berhenti," jawab dukun itu, "ia akan mencari sendiri. Biasanya yang paling dekat." Pak Dargo memejamkan mata. Bayangan istrinya, anak-anaknya, bermalam Jumat datang tanpa banyak tanda. Hujan tidak turun, angin pun nyaris tak bergerak. Kampung terasa lebih sunyi dari biasanya, seolah semua makhluk memilih diam dan menunggu. Pak Dargo pulang lebih awal, mengunci pintu rumah dengan tangan yang sedikit gemetar. Istrinya mengira ia kelelahan dan membiarkannya pergi ke pabrik tanpa banyak tanya. Di ruang belakang pabrik, lampu dinyalakan redup. Pak Dargo menurunkan tempayan tanah liat dari rak kayu, seperti yang diperintahkan dukun itu. Tempayan itu berat, dinginnya terasa menembus telapak tangan. Ia meletakkannya di sudut paling lembab, dekat bak perendaman kedelai. Udara di ruangan itu seketika berubah, lebih pengap, lebih basah. Ia membuka kain hitam pemberian dukun. Hanya ada sebilah pisau kecil, kusam, dan sepotong daun kering yang baunya pahit. Pak Dargo menatap benda-benda itu lama,
seolah berharap ada penjelasan lain yang muncul tiba-tiba. Namun bisikan itu sudah ada, pelan, sabar, seakan berdiri tepat di belakang telinganya. Sedikit saja, suara itu membujuk sebagai awal. Dengan tangan bergetar, Pak Dargo menggores ujung jarinya. Darah merah gelap menetes. 1, 2, jatuh ke dasar tempayan. Begitu tetesan pertama menyentuh tanah liat, udara di sekitarnya terasa bergerak. Ada suara lembut, basah, seperti sesuatu yang bangun dari tidur panjang. Dari dalam tempayan, muncul bayangan hitam pekat. Tidak jelas bentuknya, hanya terasa licin, dingin dan lapar. Pak Dargo terhuyung, hampir jatuh saat sensasi seperti hisapan lembut menjalar dari jarinya. Tidak sakit, justru hangat, membuatnya ingin membiarkan saja. Ia tersadar dan menarik tangannya sepat-sepat, napasnya memburu. Bayangan itu mereda, tempayan kembali diam. Namun di dalam dadanya, Pak Dargo merasakan sesuatu yang aneh, seperti beban yang sedikit terangkat. Kepalanya terasa lebih ringan. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia bisa menarik napas panjang tanpa rasa sesak. Malam itu, ia pulang dan tidur nyenyak. Keesokan harinya, keajaiban kecil mulai terjadi. Seorang pedagang lama datang kembali, memesan tahu dalam jumlah besar. Menjelang siang, pembeli berdatangan, lebih banyak dari hari-hari sebelumnya. Para pekerja saling pandang, heran. Pak Dargo hanya mengangguk, berusaha menahan senyum yang hampir muncul. Namun bersama rezeki yang datang, ada harga yang mulai terasa. Setiap sore, tubuhnya terasa lelah luar biasa. Kulitnya pucat, matanya cekung. Ia sering merasa haus, tapi air tak pernah benar-benar menghilangkan rasa kering di tenggorokannya. Di kamar mandi, ia melihat berkak-berkak kehitaman kecil di betisnya, seperti bekas lintah yang mengering. Malam Jumat berikutnya, ia kembali ke tempayan. Kali ini, bisikan itu lebih jelas, lebih akrab. Ia meneteskan darah lagi, sedikit lebih banyak. Bayangan hitam di dalam tempayan bergerak lebih cepat, lebih rakus. Saat selesai, Pak Dargo terduduk lama di lantai. Napasnya pendek-pendek, jantungnya berdegup tak teratur. Hari demi hari, tahu Pak Dargo kembali terkenal. Hutang mulai terbayar. Orang-orang memuji keberuntungannya yang kembali. Tapi di balik itu, keluarga Pak Dargo mulai melihat perubahan yang tak bisa dijelaskan. Ia mudah marah, sering terdiam menatap kosong, dan setiap malam Jumat selalu pergi dengan alasan yang tak pernah sama. Di ruang belakang pabrik, tempayan itu tak lagi benar-benar diam. Kadang di tengah malam, terdengar bunyi pelan dari dalamnya, bunyi basah yang membuat bulu kuduk meremang. Dan Pak Dargo tahu, ini baru permulaan. Lintah hitam itu sudah mengenal rasa darahnya, dan seperti yang dibilang sang dukun, ia tak akan pernah puas hanya dengan sedikit. Kelebat, dukun itu menatapnya tanpa belas kasihan, seolah pilihan sudah jelas sejak awal. Rezeki akan kembali. Lanjutnya, tahu-tahumu akan laku. Tapi ingat, lintah tak pernah kenyang. Ia hanya belajar meminta lebih. Saat Pak Dargo bangkit untuk pergi, dukun itu memanggilnya sekali lagi. Sebungkus kain hitam kecil untuk malam pertama, katanya. Jangan ragu. Ragu membuatnya marah. Dalam perjalanan pulang, langkah Pak Dargo terasa ringan sekaligus berat. Di dadanya, harapan kecil menyala harapan yang memalukan. Namun di balik itu, ada ketakutan yang tumbuh pelan tapi pasti. Ia tahu, sejak ia menerima kain hitam itu, garis yang memisahkan dirinya dari sesuatu yang terlarang telah terlewati. Dan di pabrik tahu, bak perendaman kedelai menunggu dalam diam, seolah sudah tahu apa yang akan segera terjadi. Minggu-minggu berikutnya berjalan seperti mimpi yang ganjil. Usaha tahu Pak Dargo benar-benar bangkit. Setiap pagi, pesanan datang bertubi-tubi. Para pedagang berebut, pekerja lembur tanpa mengeluh, dan uang kembali mengalir ke tangannya. Orang menyebutnya berkah yang tertunda. Mereka tak melihat apa yang harus dibayar setiap malam Jumat. Tubuh Pak Dargo semakin kurus. Wajahnya menguning, bibirnya pucat, dan matanya selalu terlihat basah, seolah kurang tidur. Ia sering terbangun di tengah malam dengan dada berdebar, keringat dingin membasahi punggung. Dalam gelap, ia merasa ada sesuatu yang merayap di spray, berhenti di pergelangan kakinya, lalu menghilang ketika lampu dinyalakan. Ia mulai menambah tetesan darah. Jari tak lagi cukup. Kadang ia menggores lengan, kadang betis. Setiap tetes terasa seperti kehilangan sesuatu yang lebih dari sekadar darah, tenaga, kesabaran,
bahkan ingatan. Namun setiap kali ia ragu, bisikan itu muncul, mengingatkannya pada hutang yang hampir lunas, pada pujian orang-orang, pada rasa dihormati yang lama hilang. Lintah hitam di dalam tempayan tumbuh. Pak Dargo tidak pernah benar-benar melihat bentuknya, tapi ia merasakannya. Suara basah di dalam tempayan semakin sering terdengar, bahkan di luar malam ritual. Kadang-kadang, saat ia berdiri terlalu dekat, dadanya terasa sesak, seolah sesuatu menarik napasnya perlahan. Suatu malam, setelah ritual yang membuatnya hampir pingsan, Pak Dargo pulang dengan langkah sempoyongan. Di rumah, istrinya menunggunya di ruang tengah. Wajah perempuan itu cemas. "Kamu sakit, Dargo," katanya pelan. "Ini bukan capek biasa. Kita ke dokter lagi." Pak Dargo mengangguk. Tapi di dalam hatinya, ia tahu dokter tak akan menemukan apapun. Ia ingin mengatakan yang sebenarnya, ingin mengaku, tapi lidahnya terasa berat. Setiap kali niat itu muncul, bisikan halus menekannya, membuat kepalanya nyeri. Keesokan harinya, anak bungsunya demam tinggi. Tubuh kecil itu panas, tapi tangannya dingin. Di kulit lehernya, Pak Dargo melihat bercak kecil kehitaman, seperti memar bulat. Jantungnya berdegup keras. Ia mengusap bercak itu cepat-cepat, berharap hanya imajinasinya. Malam itu, ia berdiri di depan tempayan dengan tangan gemetar. "Jangan mereka," bisiknya hampir tanpa suara. Untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar takut, bukan pada makhluk di hadapannya, tapi pada pilihan yang telah ia buat. Balasannya datang tanpa kata, hanya rasa dingin yang menjalar dari kaki ke perut, disertai sensasi lapar yang bukan miliknya. Pak Dargo tersah, darahnya tak lagi cukup. Lintah itu menuntut lebih, dan ia sudah membuka pintu terlalu lebar. Hari-hari berikutnya, penyakit misterius mulai menghampiri rumahnya. Anak sulungnya mengeluh pusing. Istrinya sering mimisan tanpa sebab. Pak Dargo melihat pola yang tak ingin. Akui, setiap malam Jumat setelah ritual, selalu ada yang melemah di rumah. Di pabrik, kejadian aneh mulai diperbincangkan. Seorang pekerja bersumpah melihat sesuatu hitam bergerak di lantai ruang belakang. Yang lain mencium perubahan itu, akhirnya tak bisa disembunyikan lagi. Awalnya hanya 1-2 pembeli yang mengeluh. Mereka bilang tahu Pak Dargo terasa aneh, bukan rasanya, tapi baunya. Ada aroma samar yang menusuk, seperti besi basah bercampur tanah. Pak Dargo tertawa kaku, menyalahkan kualitas kedelai. Ia mengganti air, membersihkan bak, menyuruh pekerja mencuci peralatan lebih bersih dari biasanya. Namun bau itu tetap ada, melekat seperti kutukan. Suatu pagi, seorang pedagang pasar mengembalikan satu keranjang tahu. Di antara potongan tahu putih itu, terlihat noda kemerahan pucat. Nyaris tak terlihat jika tidak diperhatikan betul-betul. Darah, pikir Pak Dargo, dan jantungnya langsung berdegup liar. Ia buru-buru membuang tahu-tahu itu ke selokan belakang pabrik. Tangannya gemetar sepanjang waktu. Sejak hari itu, pabrik tahu tak pernah benar-benar sepi. Bukan oleh pembeli, melainkan oleh kehadiran yang tak diundang. Para pekerja mulai enggan masuk ke ruang belakang. Mereka mengeluh lantainya selalu basah, padahal tidak ada air yang tumpah. Ada juga yang bersumpah mendengar suara seperti orang menyeruput sesuatu dengan rakus, terutama saat pabrik sudah gelap. Pak Dargo tahu dari mana semua itu berasal. Tempayan di sudut ruangan kini tampak berbeda. Tanah liatnya menghitam di beberapa bagian, lembab meski udara kering. Kadang-kadang saat Pak Dargo lewat terlalu dekat, dadanya terasa ditarik. Napasnya tertahan sejenak, seolah ada tangan tak terlihat yang mencoba menempel. Di rumah, keadaan makin memburuk. Anak bungsunya tak kunjung sembuh. Demamnya naik turun, tubuhnya semakin kurus. Setiap malam, anak itu mengigau, menyebut sesuatu tentang ikan hitam yang menempel di kakinya. Pak Dargo hanya bisa duduk di samping ranjang, menggenggam tangan kecil itu, sementara rasa bersalah menggerogoti hatinya tanpa ampun. Istrinya mulai curiga. Ia menemukan perban berdarah di kantong celana Pak Dargo, juga pisau kecil yang selalu dibawanya. Pertanyaan-pertanyaan muncul, semakin tajam, semakin sulit dihindari. Pak Dargo marah tanpa alasan lalu menyesal. Lalu diam berjam-jam menatap lantai. Rumah itu dipenuhi ketegangan yang tak terucap. Malam Jumat berikutnya menjadi titik yang tak bisa ditarik kembali. Pak Dargo berdiri di depan tempayan dengan tubuh gemetar hebat. Darahnya menetes lebih banyak dari biasanya. Tapi lintah itu tak menunjukkan tanda puas. Justru suara basah dari dalam tempayan terdengar lebih keras,
lebih kezah. Dinding tempayan bergetar, dan untuk sesaat, Pak Dargo melihat bayangan memanjang keluar dari bibirnya, lalu masuk kembali. Cukup, bisiknya putus asa. Aku sudah memberi. Jawabannya datang sebagai rasa sakit mendadak di dada, seperti ada sesuatu yang mencengkeram jantungnya. Pak Dargo terjatuh berlutut, terengah-engah. Di kepalanya muncul gambaran yang membuatnya nyaris berteriak wajah anaknya yang pucat, dengan bercak hitam di leher yang semakin besar. Keesokan paginya, kabar buruk menyebar cepat. Seorang pembeli pingsan di pasar setelah mencium tahu Pak Dargo terlalu dekat. Isu mulai beredar, bisik-bisik tentang tahu berdarah, tentang pabrik yang tak bersih. Rezeki yang dulu kembali deras kini terancam runtuh lagi. Kali ini dengan cara yang lebih mengerikan. Pak Dargo berdiri di tengah pabrik, dikelilingi tahu yang tersusun rapi. Namun baginya semua itu tampak seperti potenggen-potenggen tubuh yang dingin. Ia menyadari satu hal yang terlambat. Lintah hitam itu bukan hanya meminum darah, tapi juga mencemari segala sesuatu yang ia sentuh. Dan jika ia tak segera mengambil keputusan, bukan hanya usahanya yang akan hancur, melainkan keluarganya. Satu persatu embau anyir yang tak bisa dihilangkan meski lantai sudah disiram berkali-kali. Pak Dargo menepis semua itu, tapi di dalam dadanya, rasa bersalah berdenyut seperti luka terbuka. Ia kembali teringat kota-kota dukun itu. Lintah tak pernah kenyang. Ia hanya belajar meminta lebih. Kini Pak Dargo memahami maknanya dengan cara yang paling menyakitkan. Rezekinya memang kembali, tapi bersama itu, sesuatu sedang menggerogoti hidupnya perlahan, dan targetnya tak lagi hanya dirinya sendiri. Di sudut ruang belakang, tempayan itu bergetar pelan, seolah merespons ketakutan tuannya. Dan packed up tahu ia sedang berjalan menuju titik di mana tak ada lagi pilihan yang bersih. Malam itu, Pak Dargo tidak pulang. Ia duduk di lantai pabrik, punggungnya bersandar pada dinding yang dingin, menatap tempayan seolah menatap liang kubur yang terbuka. Kepalanya pening, dadanya terasa kosong, dan setiap tarikan napas seperti meminjam waktu yang bukan lagi miliknya. Bisikan itu tidak lagi lembut. Kini ia berbicara dengan nada pasti, tanpa janji manis, tanpa bujukan, hanya tuntutan. Pak Dargo menutup telinga dengan kedua tangannya, tapi suara itu tidak datang dari luar. Ia bergetar di dalam kepala, menyusup ke pikiran terdalamnya. Setiap kali ia menolak, rasa sakit datang sebagai hukuman nyari menusuk di tulang belakang. Pandangan mengabur, jantung berdebar seolah ingin meloncat keluar. Ia teringat kata-kata dukun tua itu dengan jelas, sejelas bau tanah basah di rumahnya. Kalau berhenti, ia akan mencari sendiri. Dan lintah hitam itu telah mulai mencari. Pagi hari, anak sulungnya pingsan di sekolah. Guru menelepon dengan suara panik. Pak Dargo datang dengan langkah tergesa, mendapati anak itu terbaring lemah, bibirnya kiber. Di balik kerah bajunya, Pak Dargo melihatnya bekas kehitaman yang kini membentuk lingkaran jelas, seperti cap hisapan. Saat itulah sesuatu di dalam dirinya runtuh. Malamnya, Pak Dargo berdiri kembali di hadapan tempayan. Tangannya tak lagi gemetar, bukan karena berani, melainkan karena mati rasa. Ia sudah mengerti, darahnya hanyalah pembuka, keluarganya adalah jaminan. Aku yang buat perjanjian, katanya lirih, suaranya parau. Ambil aku saja. Tempayan bergetar hebat. Air di bak perendaman di sekitarnya ikut bergolak. Dari tempayan muncul bayangan yang lebih besar dari sebelumnya, menekan dinding tanah liat hingga terdengar bunyi retak halus. Jawaban itu datang sebagai gambaran yang menghantam pikirannya tanpa ampun. Wajah istrinya bukan dalam keadaan hidup seperti biasanya, melainkan pucat, matanya terpejam, tubuhnya terbaring diam. Pak Dargo menjerit, menutup wajahnya, tubuhnya tersungkur ke lantai. Air mata mengalir tanpa bisa ditahan. Ia tahu apa artinya itu. Hari-hari berikutnya berlalu seperti kabut tebal. Pak Dargo hampir tak berbicara. Istrinya mengira ia stres, memikirkan usaha yang kembali bermasalah. Ia tidak tahu bahwa setiap kali ia memandang suaminya, Pak Dargo sedang menghitung waktu. Malam itu, hujan turun deras. Listrik padam di sebagian kampung. Istrinya pamit ke dapur untuk mengambil air. Waktu berjalan terlalu lama, terlalu sunyi. Pak Dargo bangkit dengan jantung berdegup liar. Ia memanggil, tak ada jawaban. Ia melangkah ke dapur, lalu ke halaman belakang. Pintu pabrik terbuka. Di ruang belakang, lampu menyala redup. Tempayan itu bergetar hebat, hampir terguling. Di lantai,
Ada jejak air dan lendir hitam yang memanjang dari arah pintu. Istrinya tidak ada. Yang tertinggal hanya selendang yang biasa ia pakai, tergeletak basah di lantai. Berbau anyir yang sangat dikenal Pak Dargo. Ia berlutut, tubuhnya ambruk, jeritan tertahan keluar dari dadanya. Di saat yang sama, getaran tempayan mereda, ruangan menjadi sunyi. Sunyi yang menekan telinga hingga berdengung. Bisikan itu kembali. Kali ini terdengar puas. Rezeki akan terus mengalir, katanya. Usaha akan bertahan. Hutang akan lunas. Pak Dargo menatap selendang itu lama. Matanya kosong. Ia tahu, mulai malam itu, ia bukan lagi seorang suami. Bukan lagi seorang ayah, melainkan penjaga perjanjian yang dibangun di atas darah orang yang paling ia cintai. Dan lintah hitam itu. Paruz kenyang untuk sementara. Sejak malam hilangnya istrinya, Pak Dargo berubah menjadi bayangan manusia. Ia tetap bernapas, tetap berjalan, tetap membuka pabrik setiap pagi. Namun jiwanya seperti tertinggal di ruang belakang bersama tempayan itu. Tidak ada laporan orang hilang. Tidak ada tetangga yang benar-benar berani bertanya. Semua hanya berbisik, dan bisikan itu cukup untuk membuat kampung menjauh perlahan. Anehnya, usaha tahu Pak Dargo justru kembali berjaya. Pesanan melonjak tajam. Pembeli dari luar kota berdatangan. Hutang lunas satu persatu. Seolah darah yang diambil telah dibayar lunas dengan rezeki berlipat. Namun keberhasilan itu terasa hampa, dingin, dan berbau busuk di hidung Pak Dargo. Setiap lembar uang yang ia pegang terasa basah, seperti baru diangkat dari air hitam. Anak-anaknya tinggal bersamanya, tapi mereka seperti orang asing. Tatapan mereka kosong, penuh ketakutan yang tak berani diucapkan. Anak bungsunya masih sering mengigau, menyebut nama ibunya, sambil menggaruk bekas hitam di lehernya yang tak kunjung hilang. Lintah hitam itu tidak tidur. Tempayan kini harus diberi lebih sering. Bukan hanya malam Jumat, kadang tengah malam, kadang menjelang subuh. Jika Pak Dargo terlambat, rasa sakit datang tiba-tiba. Nyeri tajam di perut, dada seperti diremas, pandangan menghitam. Ia terpaksa menggores kulitnya berulang kali. Darah mengalir semakin deras, tapi tetap saja terasa kurang. Suatu malam, saat hujan turun sangat lebat, tempayan itu mulai retak. Awalnya hanya suara kecil krek seperti kayu tua patah. Lalu retakan itu menjalar, membelah tanah liat yang selama ini menjadi penjara. Dari celah-celahnya, lendir hitam merembes keluar, berbau amis dan busuk. Ruangan seketika terasa lebih dingin. Napas Pak Dargo membentuk uap tipis. Bisikan berubah menjadi raungan. Pak Dargo mundur dengan tubuh gemetar. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar melihatnya. Lintah itu keluar perlahan. Ukurannya jauh lebih besar dari bayangannya panjang. Mengkilap, permukaannya berdenyut seirama dengan detak jantungnya sendiri. Ujung tubuhnya menempel di lantai, merayap, meninggalkan jejak hitam yang hidup. Belum cukup, suara itu menggema di kepalanya. Masih lapar. Pak Dargo menjerit. Ia tersandung, jatuh, mencoba merangkak menjauh. Tapi lantai terasa lengket, seolah ikut menahannya. Lintah itu bergerak cepat, melilit kakinya. Dingin yang menusuk langsung menjalar ke tulang, diikuti rasa kosong yang menghisap dari dalam tubuhnya. Ia berteriak memanggil siapa saja Tuhan, manusia, apapun, namun suaranya tenggelam dalam suara hujan dan raungan makhluk itu. Dalam kepanikannya, ia melihat bayangan wajah-wajah di lendir hitam itu. Istrinya, anak-anaknya, dirinya sendiri. Semua menatapnya dengan mata kosong. Dengan sisa tenaga, Pak Dargo meraih besi pengait di dinding dan menghantam tubuh lintah itu. Makhluk itu mengerang, melepaskan lilitannya sesaat. Pak Dargo merangkak keluar ruangan, napasnya terputus-putus. Darah menetes di lantai pabrik. Ia berhasil keluar, meninggalkan pintu terbuka. Pak Dargo tidak pernah ditemukan. Tidak di sungai, tidak di hutan, tidak pula di kota sebelah, tempat orang-orang menduga ia melarikan diri. Pabrik tahu ditutup sementara, lalu dibuka kembali oleh kerabat jauhnya yang mengaku ingin meneruskan usaha keluarga. Warga kampung menerima itu dengan setengah hati. Mereka memilih diam, seperti memilih lupa pada bau anyir yang pernah menyelimuti tempat itu. Awalnya, semuanya tampak normal. Usaha tahu kembali berjalan. Produksi lancar, pembeli berdatangan, tidak ada lagi tempayan di sudut ruang belakang. Lantai sudah diganti, dinding dicat ulang. Namun ada satu hal yang tak pernah benar-benar hilang. Rasa dingin yang muncul tiba-tiba di tempat tertentu. Dan perasaan seperti sedang diawasi ketika berdiri terlalu lama di sana. Kerabat Pak Dargo mulai jatuh sakit sebulan kemudian.
Gejalanya sama, tubuh lemas, pucat, mimpi buruk tentang air hitam. Di pergelangan kakinya muncul bercak kehitaman kecil. Dokter kembali tak menemukan apapun. Kurang darah, kata mereka. Tapi darah yang ditransfusikan selalu terasa cepat habis, seolah ada sesuatu yang meminumnya diam-diam. Para pekerja lama satu persatu mengundurkan diri. Mereka tak tahan dengan suara aneh yang terdengar di malam hari, bunyi basah yang pelan, seperti sesuatu sedang menyeruput dari dalam tanah. Ada juga yang bersumpah melihat lantai ruang belakang bergerak, menggelembung sebentar, lalu kembali rata. Suatu malam, penjaga pabrik melihat bayangan seseorang berdiri di dekat bak perendaman. Sosok itu kurus, pakaiannya lusuh, wajahnya tak jelas. Ketika didekati, bayangan itu lenyap, meninggalkan jejak air hitam yang cepat mengering. Keesokan paginya, penjaga itu ditemukan pingsan, dengan bekas hitam melingkar di leher. Cerita tentang Pak Dargo mulai berubah menjadi legenda. Ada yang bilang ia mati dimakan makhluk peliharaannya. Ada yang percaya ia masih hidup, terikat selamanya di bawah pabrik, menjadi bagian dari perjanjian yang ia buat sendiri. Tak ada yang tahu pasti. Yang jelas, setiap orang yang terlalu lama mengurus usaha tahu itu selalu bernasib sama. Seolah lintah hitam tidak membutuhkan satu tuan. Ia hanya membutuhkan kelanjutan. Di bawah lantai ruang belakang, jauh dari mata manusia, tanah lembab itu berdenyut pelan. Bukan tempayan yang kini menjadi wadahnya, melainkan sesuatu yang lebih besar, perjanjian yang diwariskan dari satu tangan ke tangan lain, dari satu ambisi ke ambisi berikutnya. Dan selama masih ada manusia yang putus asa, yang rela menukar darah demi rezeki, lintah hitam itu akan selalu menemukan jalan keluar. Diam, sabar, menunggu tuan berikutnya. Pagi harinya, warga menemukan pabrik tahu dalam keadaan rusak. Lantai ruang belakang dipenuhi lendir hitam yang mengering. Tempayan hancur berkeping. Tidak ada Pak Dargo dimanapun. Yang tersisa hanyalah bau anyir yang tak mau hilang, meski pabrik itu disiram dan dibersihkan berulang kali. Namun di dalam tanah lembab ruang belakang itu, sesuatu masih bergerak pelan, menunggu.